Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexander Silagan dengan NIM H1B1200045. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi partai politik dan sistem kepartaian, yang dimana topik ini adalah bagian dari mata kuliah partai politik yang diampu oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Baiklah, saya akan ke topik pembahasan fungsi partai politik. Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu di satu pihak partai politik memiliki kewajiban merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Sedangkan di pihak lain, partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari sisi atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kemudian, partai politik bisa dikatakan merupakan sebuah jembatan atau penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap. Dengan sosialisasi politik tersebut, partai politik ini akhirnya menentukan sikap politik seseorang. Sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu suatu proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa. Sebagai sarana pengatur konflik, yaitu dengan memakai sistem demokrasi, segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya dan saling terbuka antara satu dengan lainnya akan selalu ada. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah konflik di tengah masyarakat. Sistem kepartaian. Maurice Deverger 1967 memberikan arahan mengenai sistem kepartaian yang muncul dan berkembang saat itu. Sistem kepartaian yang dimaksud itu adalah one part system, yaitu sistem satu partai; two part system, yaitu sistem dua partai; serta multi part system, yaitu sistem banyak partai. Kategorisasi sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai dikemukakan pula oleh Rokan 1968, yang kemudian berkembang pada variabel distribusi kekuatan minoritas dalam partai. Dalam menjelaskan sistem partai, tidak cukup hanya memperhitungkan jumlah partai yang eksis dalam dinamika politik sebuah bangsa. Masalah jumlah partai politik merupakan hal penting, namun ada aspek lain yang perlu dipertimbangkan. Dalam konteks ini, Giovanni Sartori 1976 mengutarakan bahwa jarak ideologis antar partai dan sistem itu menjadi sangat penting. Artinya, untuk memahami perilaku partai politik, dengan adanya jarak ideologi antar partai ini menyebabkan munculnya polarisasi khusus mengenai partai politik. Berdasarkan perkembangan ini, dia mengelompokkan sistem kepartaian ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Predominant party system, 2. Moderate pluralism system, serta 3. Polarized pluralism system. Yang pertama, predominant party system adalah sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi, atau bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pendapat ideologis, sehingga yang terbangun adalah partai politik yang memiliki perspektif fungsi atau dominan. Sistem predominan partai menyediakan kesempatan bagi banyak partai yang hendak berkompetensi dalam pemilihan umum. Namun karena tidak ada perbedaan ideologis dalam pemilihan umum, yang berarti maka partai pemenang dalam pemilihan umum akan tetap mengakomodir partai yang lainnya. Sehingga pada akhirnya dalam sistem ini lebih mengutamakan konsensus politik dibandingkan dengan kepentingan ideologis.
Oleh karena itu, dalam sistem seperti ini, sistem politik yang ada cenderung bersifat mempertahankan status quo. Kedua, sistem pluralisme moderat adalah sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam sehingga dapat saja memilih suatu partai dapat berpindah dari partai satu ke partai lainnya. Demikian juga di tingkatan parlemen, partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan karena perbedaan ideologi antar partai tidak begitu besar. Sistem kepartaian pluralisme moderat dipandang paling sesuai tidak saja dengan kemajemukan horizontal dan vertikal masyarakat Indonesia, tetapi juga kemajemukan sub-ideologi dalam masyarakat Indonesia. Sebagaimana tergambar dalam sejarah kepartaian di Indonesia, pada satu sisi dan kesepakatan akan ideologi nasional Pancasila. Sistem kepartaian pluralisme moderat ini juga paling sesuai bila dilihat dari segi efektivitas sistem partai politik warga negara, sistem perwakilan politik, dan pemerintah presidensial. Indikator sistem kepartaian pluralisme moderat. 1. Parpol merupakan sarana yang digunakan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya, sehingga setiap parpol mempunyai basis sosial yang kuat. Kedua, partai tidak saja dikelola sebagai badan publik, tetapi juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Ketiga, fungsi parpol sebagai peserta pemilu adalah melaksanakan rekrutmen warga negara menjadi anggota partai politik, menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota dan warga negara lainnya, melakukan kaderisasi calon pemimpin bangsa secara sistematis, melakukan seleksi dan penentuan calon berbagai jabatan yang dipilih melalui pemilu, dan menentukan nomor urut calon terpilih. Keempat, jumlah parpol peserta pemilu tidak perlu banyak melalui penerapan sistem kompetisi parpol peserta pemilu yang bersifat kompetitif berdasarkan dukungan rakyat melalui pemilu. Kelima, jumlah parpol di DPR dan DPRD tidak terlalu banyak tetapi juga tidak terlalu sedikit, sehingga dua macam koalisi parpol yang ikut memerintah dan koalisi parpol di pihak oposisi dapat dibentuk secara relatif lebih solid. Setidak-tidaknya terdapat 3 persyaratan agar koalisi parpol di DPR dan DPRD berlangsung secara solid, yaitu memiliki basis sosial yang kuat pada akar rumput, jumlah warga negara yang mengidentifikasi diri secara parpol tersebut cukup tinggi, dan loyalitas anggota fraksi kepada parpol masing-masing cukup tinggi. Keenam, jarak subideologi antar parpol cukup dekat, sehingga pada suatu pihak perbedaan dan pertentangan kepentingan dalam masyarakat dapat ditumpang menjadi isu publik, akan tetapi pada pihak lain kesepakatan antar parpol masih mungkin dicapai. Unsur lain seperti efektivitas menjalankan fungsi representasi politik, fungsi merumuskan dan memperjuangkan alternatif kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan konstituen dan ideologi partai. Sistem kepartaian dengan polarisasi yang tegas dan jelas. Sistem kepartaian seperti ini pada umumnya berkembang di negara menyibuk secara kultural, sehingga muncul banyak partai. Dalam konteks sistem kepartaian seperti ini, potensial terjadi pertentangan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya. Robert Dahl 1966 mengidentifikasi sistem kepartaian atas dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dalam sistem politik, bukan dari aspek jumlah partai politik. Dengan sudut pandang ini, sistem kepartaian dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Persaingan penuh, 2. Kerjasama dalam sistem kompetitif, 3. Bergabung dengan sistem kompetitif, 4. Bergabung sepenuhnya. Sistem satu partai.
Sistem satu partai, istilah sistem partai tunggal merupakan konsep yang kontradisi in terminis, Mariam Budiarjo 1992. Maka sistem tunggal merupakan kata paradoks sebab konsep sistem mempermasyarakatkan ada beberapa bagian yang memadu dalam sebuah kerangka sistem. Oleh karena itu, sistem satu partai atau sistem partai tunggal tidaklah layak disebut sebagai sistem dan lebih tepat disebut bentuk kepartaian tunggal. Bentuk partai tunggal mirip dengan sistem politik komunis dan totaliter. Dalam sistem politik seperti ini, kehadiran dan peran partai dikodopsi oleh elit penguasa. Menurut Marcus 1974 mengatakan bahwa dalam sistem politik totaliter, rezim berkuasa berusaha membangun bentuk-bentuk kontrol yang baru. Sistem partai tunggal hanya menyediakan ruang bagi satu partai sebagai institusi artikulasi kepentingan politik warga negara. Dalam sistem ini, posisi partai tunggal itu pun hadir sebagai partai negara. Partai negara ini digunakan oleh tiran sebagai alat mobilisasi legitimasi dirinya. Dengan sistem ini, terdapat sejumlah biaya politik yang harus dikeluarkan negara dan masyarakat. Pertama, budaya politik yang dibangun yaitu dalam bentuk kesatuan komando. Dalam pandangan para penguasa, homogenitas dalam cara pandang politik mempermudah ruang gerak pemerintah untuk melakukan mobilisasi politik. Kedua, model sentralistik atau sistem komando dipahami sebagai suatu hal yang efektif untuk kepentingan negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, rasionalitas politik menjadi suatu hal yang bisa dinonaktifkan karena dapat membentuk polarisasi politik. Ketiga, rezim penguasa menggunakan setiap elemen atau aparatur negara untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Keempat, bentuk kepartaian tunggal seringkali terbentuk di negara berkembang atau negara-negara yang baru keluar dari kolonisasi. Ada kecenderungan kuat di negara-negara yang baru lahir. Para founding father berupaya untuk mengintegrasi kepentingan elit politik. Kedua, sistem partai hegemonik. Ada sedikit perbedaan dengan sistem partai tunggal. Dalam sistem partai hegemonik dibuka ruang untuk hadirnya partai-partai lain. Namun, hal yang menonjol dan ini mirip dengan partai tunggal. Partai yang diakui itu adalah partai yang cenderung mendukung pemerintah atau dikuasai oleh pemerintah. Sebagai bentuk perkembangan sekaligus kritik terhadap sistem partai tunggal maupun partai hegemonik adalah sistem dua partai. Dalam sistem ini menyediakan ruang bagi dua partai untuk bersaing guna mendapat atau mempertahankan otoritasnya. Sistem dua partai akan berkembang dengan baik bila ada prakondisi yang mendukungnya seperti satu, tersedianya homogenitas sosiokultural warga masyarakat. Dua, tegaknya konsensus pada pembangunan politik yang beradab dan berkualitas dalam diri setiap warga masyarakat. Ketiga, adanya kontinuitas sejarah sehingga mempermudah pelembagaan pembangunan politik yang berkelanjutan. Serta empat, terdapat mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik antara mapan. Sistem multipartai. Dalam bentuk ini ada dua atau lebih partai yang dominan. Sistem multipartai merupakan produk dari struktur masyarakat yang pluralis dan menyebut, baik dari sisi regionisitas, etnisitas maupun sosioekonomi. Sistem multipartai, apalagi bila dibandingkan dengan pemerintah parlementer, akan cenderung pada kekuasaan badan legislatif. Karena eksekutif tidak bersatu kuat dalam menjalankan administratur pemerintah.
Pola multipartai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan perwakilan berimbang yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai lain dan golongan-golongan kecil. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang materi fungsi partai politik.